Setiap syair penuh makna, hentakan demi hentakan mengikuti irama. Ritme gerakan luka, penanda cerita kehidupan. Lahir dari cerita rakyat menjadi sebuah tradisi. Salah satu seni permainan tradisional suku Lembak Sumatera. Luka Gile. Ritme syairnya mengantarkan gerah. Bubu Gile atau Luka Gilo ini adalah suatu bentuk permainan masyarakat Melayu Lembak di Provinsi Bengkulu. Bagi masyarakat Melayu Lembak, Luka Gilo Iko atau Bubu Gile ini merupakan suatu permainan rakyat yang memang sedikit ada ritualnya sehingga permainannya akan menjadi lebih asik. Permainan Luka Bubu. Bubu penangkap ikan yang dibentuk sifat seperti seakan manusia. Bubu Gile kak, model kak caranya. Col dendam dalam ayo, dimain di darat. Labadu dibuat, dipasang tangannya, model kak, di baju, dipasang pala, dipasang mekan-mekan kak. Keberagaman budaya daerah memiliki pesona tersendiri. Salah satunya permainan tradisional Luka Gile atau Bubu Gile. Permainan ini sudah jarang ditemukan saat ini, namun tetap dilestarikan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Luka Gile dengan segala ritualnya menjadikan permainan ini memiliki keunikan tersendiri. Cara bermain Luka Gila, dibisikkan terlebih dahulu, baru bermain dengan alat musik pecutan suara lidi. Di dalam permainan bubu itu kalau status main itu kan bang dua. Bubunya di tengah, penyairnya di depan, pemegang di belakang. Setelah bubu hidup, penyair melepas. Tinggal pemegang lagi dengan bubu. Bubu, ini namanya kayak bubu gila, ngikut penyair tadi. Kemana penyair bergerak, situ lah yang ngikut. Namanya gile, udah itu dia aja bergerak dewe, tanpa arah. Jadi dia tahu arah lagi. Tapi dalam cara kita tahu arah, pasti ngikut penyair. Walaupun jauh bergeraknya bagi pindah dile, berbalik ke situ juga. Berdua wang si kok pegang, si kok nundainya nih tadi. Tapi banyak anggota. Lita yang enggak, lita yang enggak. Permainan itu kalau lukanya ini ada satu misalnya, berarti paling tidak dua yang harus memegang. Kalau lukanya sekecil ini, kalau lukanya sebesar yang ini yang medium ya, yang mediumnya ini bisa orang dua sekali, berarti kalau dia gantian bisa orang empat. Kalau lebih besar lagi, wah itu lebih celaka lagi, banyak sampai orang 8. Pemainnya kan mengikuti lenggak-lenggok, karena ada sudah permainan, mengikuti lenggak-lenggok daripada lompatan-lompatan dari luka itu. Satu lagi nanti adalah yang ngundai mantranya tadi. Itu nggak bisa satu saja. Kalau satu saja, kadangkala dia ngos-ngosan, kan main itu kan capek. Mempergunakan tenaga dia untuk memperkuat, kira-kira mentransfer gitu ya. Tenaga itu kan kuat itu dari dia. Maka kadang-kadang sampai 2 orang bergantian. Kalau ini capek, maka dia akan mati dengan sendirinya. Mati dalam pengertian dia tidak akan bergerak.
begitu ya, dia tidak akan bergerak menggila ya. Mati dalam pengertian ya sudah, dia tergeletak seperti biasa, seperti benda biasa saja. Bubunya mati, kalau bukan pemegangnya roboh atau lepas, penyair habis napas, bubu mati. Cagi terpegang lagi, bubu mati juga. Walaupun kuat napasnya. Nah, bubunya mati juga kalau bubu itu patah. Kalau mau bagus, diambillah luka yang pernah dipasang, yang pernah mendapatkan ikan. Bukan yang baru. Kalau yang baru biasanya menurut mereka, wah ini agak kurang gilanya, kurang gilenya gitu. Tapi kalau yang sudah berkali-kali, nah itu memang ya menggila. Usit, usit, pleme, bayang, bayang, Tuan Sleman, nyela aku. Ku melengok, luka melengang, luka melengok, tekan tari, lengok aku. Dulu kan tahun 68 kan orang mengenalkan cuma Bengkulu aja. 68 baru ada Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Kota Madya dengan Rejang Lebong. Tapi masyarakatnya di Bengkulu Utara ada masyarakat Lebak, di Lebong ada masyarakat Lebak, di Linggau ada. Masyarakat yang tuanya itu kan di daerah Bengkulu Tengah ini. Kampung tuanya itu kan ada di Bengkulu Tengah. Sejarah ini tentu pada sejarah anak-anak negeri Melayu di bangsa Lembak yang posisi letaknya itu antara laut dengan gunung. Kalau antara laut dengan gunung ada sungai, ada danau. Nah di sana orang tentu menangkap ikan dengan luka, dengan bubu. Nah pada saat itu diangkat, nah kan dapat ikan. Nah itu yang diberi baju, didekor sedemikian rupa dengan beberapa pernak-perniknya. Bubu itu penangkap ikan. Bubu itu terbuat dari bulu, rotan, asam. Nah kalau bubu gile itu berasalnya jadi itu juga. Dalam permainan luka gile, memerlukan luka atau bubu yang berkualitas. Pembuatannya untuk keahlian dan ketelitian. Bahan yang digunakan merupakan bahan pilihan yang terbaik. Luka atau bubu yang berkualitas akan mempengaruhi durasi permainan. Abad-abad ke-17 sudah dipermainkan oleh masyarakat dalam acara-acara pesta di masyarakat. Begile Kak, misalnya kita dipanggil uang main di rumah orang pesta. Ada tempurung yang akan menjadi kepalanya, kemudian ada bajunya, ada kainnya, kain belacu biasanya, bajunya baju belacu, yang warnanya pasti hitam ya. Dari dulu juga hitam, kemudian ya harus dibuat seperti mata, seperti hidung dan sebagainya, itu harus dibuat. Nah, dibuat dengan mempergunakan kapur sirih. Kenapa pakai kapur sirih? Karena zaman dahulu kapur nggak ada, yang ada itu kapur sirih. Karena orang dulu kan makan sirih.
ya itulah, dan warnanya kontras. Pemain bubu gile itu kalau menurut aku penyair itu ratapan kesedihan. Jadi kesedihan itu ratapan itu hanya diungkap ke umum. Dia menceritakan bagaimana kondisi luka itu sendiri. Dan bahasanya itu pun dipakai kadang-kadang campur dengan bahasa Melayu. Melayu tinggi ya. Kan kalau sekarang kan pakai bahasa Indonesia namanya. Kalau dulu kan Melayu. Jadi memang ini adalah permainan rakyat. Tentu memiliki makna yang sangat tinggi di dalam melihat bagaimana seseorang itu memiliki kedijayaannya, bagaimana seseorang itu bisa memiliki kemampuan untuk menggerakkan itu. Yang harus kita persiapkan luka atau bubunya, termasuk kepala, lengan, dari pakaian-pakaiannya supaya menyerupai seperti layaknya manusia, dan diketuk dengan lidi kelapa yang dililit dengan benang 3 warna. Lidi kelapa hijau sebanyak biasanya 7 lembar. Nah, itu diikat sehingga itulah untuk pemain untuk dikepukkan. Kenapa dia pakai diikat dengan benang yang sudah dijalin 3 warna? Biasanya hitam, merah, ada putih. Itu warna yang biasa standar. Yang namanya 3 tali spilin itu adalah 3 unsur yang ada di tengah masyarakat. Ada unsur adat, ada unsur ulama, ya kan? Ada unsur cerdik cendekiyo. Makanya di dalam masyarakat Lembak dikatakan 3 tali spilin. Nah, kalau sudah 3 tali spilin itu di dalam mengambil keputusan apapun di tengah masyarakat secara adat istiadat itu sudah komprehensif, sudah lengkap. Urutannya untuk bermain luka gile, kita makan siri dan membisikkan kepada luka gile. Setelah selesai dibisikkan, maka kita nyanyikan dengan ketukan suara lidi ini dengan nyanyi-nyanyian tradisional bahasa daerah. Baru luka gile akan mengikuti irama dan pergerakan dia sendiri. Permainan ini, kecepatannya, gerakannya itu sangat tergantung kepada diundai atau lagu yang dimainkan itu cepat atau lambatnya, ritmenya dengan pukulan. Semakin kencang, ya semakin. Nah, kalau dia sudah kencang betul, nanti dislowkan sedikit, dipelankan sedikit, dia juga akan menjadi lebih pelan. Nah, inilah permainannya. Jadi bagi anak-anak negeri Melayu Lembak, secara filosofis ini untuk memperlihat bagaimana ketangkasan seseorang pemainnya. Sit, 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 pleme, oh sit, pleme, bayang, 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 Tuan Sleman nyela aku.
Ku melengok luka melenggang, ku melenggang luka melenggo, acak tari lenggo aku. Ya, pada saat kita memainkan bubu gila ini, ya kita merasa diri kita setengahnya mungkin di sini, setengahnya tidak menyadarkan sadar diri. Yang saya rasakan memang untuk memegang luka gile ini, memang itu hidup. Memang hidup dengan sendirinya. Jadi kalau kita main itu, kita tidak tahu arah. Dia mau ke sini atau ke sana. Semakin kita kuat untuk memegang, semakin kuat dia ingin meloncat rasanya. Energi yang masuk di dalam luka itu, memang ingin menari-nari dan loncat sana, loncat sini, itu diserunya. Main bubu gile itu pacak luka. Karena keras sekali. Bila, bulu, saya keras sekali. Kena tangan, kena kaki, bahkan ada yang kena kepala. Tarap kemanyan sampai kemanyan belum medue. Wang bigi banyak tacengang ngingok. Kalau sedang main kadang-kadang ada, kadang-kadang col. Apa namanya kalau uang ada col ragu. Mata kalau uang main ada ragu tukang main. Ada nak bubu baik bubu. Durasi main bubu gile itu balik lagi dengan kekuatan bubu. Kalau bubunya kuat, kita lami main. Kalau bubunya kurang kuat, saya lami main. Aku muat bubu itu juga, aku tahu ukuran bubu ika setengah jam mainnya. Bubu ika 1/4 jam main, bubu ika setengah jam main. Aku dapat ngukur. Permainan luka gilo ini pada saat mau dimainkan itu ada isim yang diucapkan atau mantra yang dibacakan sehingga ini menjadi lebih gilo laginya. Hal yang seperti itu juga tidak perlu dipertentangkan selagi dia tidak menuhankan selain daripada Allah. Itu yang terpenting bagi kita. Kalau itu yang terjadi, ya, maka kita akan luruskan. Karena adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Ini kan permainan saja bagi masyarakat. Bukan kepercayaan, tapi permainan di dalam budaya adat istiadat masyarakat. Selama main bubu kak, coba ada orang nolak mainnya kak. Karena uang hobi nengok kak. Lah karena permainan lain contohnya, ya agam nengok kak, karena masyarakat kak agam main kak jarang dimain. Jadi banyak anak-anak tu kan riang nengok. Termasuk orang tua juga, coba ada yang negara gacol. Kami juga pernah dikejek macam itu. Ikuti main setan itu. Kita uang Islam pajak main setan. Itu aja uang hati kami macam itu. Tapi ada juga uang ngecek. Itu bukan setan, itu tradisi kuno. Bukan setan enggak. Ada pula uang ngecek macam itu. Jadi kami sebagai orang tua pengikut pemain itu, apapun cerita kami tanggung baik. Jika pajak diterus ke depan. Itulah makanya kami, aku sebagai tukang buat bubu, kami agak usia lah lanjut, agak lanjut ya itulah. Jadi pacak dikembangkan dengan lain. Cuman pengembangnya main itu main kuno katanya. Jadi uang banyak enggak itu. Permainan ini adalah permainan yang cukup menarik perhatian baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Itu didaftarkan sebagai warisan tak benda bagi masyarakat Provinsi Bengkulu.
Walaupun nantinya di dalam historis pasti nampak itu adalah permainan anak Melayu Lembak. Karena kan dia tersebar, bukan hanya di Kota Madia, bukan hanya di Benteng, tetapi juga di Rejang Lebong. Ada mereka kan, yang penting didaftarkan. Dalam konteks makro kita tengok. Bengkulu sebut, nanti boleh saja masuk ke di Benteng, memang ini masih hidup. Permainan ini nilai-nilainya yang jangan hilang, nilai kesatriaannya dan sebagainya. Kalau yang lainnya ada perubahan supaya dia memperindah, ya memang itulah namanya budaya. Yang namanya budaya, adat istiadat itu adalah untuk memperindah. Yang penting tidak menghilangkan pakemnya, dia masih tetap bisa bermain seperti biasa. Sekarang sudah digali, tinggal bagaimana mensosialisasikan dan mengembangkan sehingga banyak orang menjadi pemain-pemain dari Luka Gilo ini. Tantangan yang pertama, orang akan melakukan pelestarian ini apabila ada event. Ada acara pesta masyarakat, ini bisa ditampilkan. Atau pemerintah pada saat acara-acara tertentu meminta mereka menunjukkan, memainkan dan sebagainya. Saya pikir ini salah satu cara sehingga ini bisa dilestarikan. Sebelum orang-orang yang bisa, pintar memainkan ini habis di muka bumi Bengkulu ini, maka mari bersama-sama kita gerakkan kembali. Bagi saya, sebagai seorang yang dari masyarakat Melayu Lembak, ini suatu kebanggaan. Lah lanjut terus harapan aku. Jangan sampai mati-mati. Jadi kapan orang pesta ada misalnya dari Malaysia datang ke sini nak nengok Bobo Gilo kan ada. Mari kita untuk kembali membangun, kembali melestarikan, untuk mengangkat kembali tradisi yang telah hampir hilang. Kalau bukan kita, siapa lagi yang meneruskan ini? Jangan sampai seni budaya kita hilang. Menjadi tugas kita bersama untuk melestarikan kekayaan bangsa. Luka Gile dengan keunikannya harus tetap hadir menjadi permainan tradisional yang memiliki banyak cerita. Luka Gile dapat menjadi identitas budaya suku Lembak. Bukan sekan dikate bermayati oleh manuko di basemah.